Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha yang Umi banggakan dan Umi sayangi. Seperti biasa, untuk penghantar daring kita pada pagi hari ini, anak soleh dan soleha, untuk tausiah kita pada pagi hari ini, Umi akan menjelaskan sedikit tentang tafsiran surat An-Nahl ayat 68 sampai 69, yaitu tentang keistimewaan lebah dalam Al-Qur'an. Anak soleh dan soleha, lebah menjadi salah satu hewan yang namanya tidak hanya disebut dalam Al-Qur'an, melainkan menjadi nama surat, yaitu An-Nahl. Allah menciptakan sebuah makhluk yang sangat istimewa, yaitu lebah, yang mempunyai manfaat bagi manusia. Salah satu keistimewaan lebah ialah koloni-koloni lebah menghasilkan madu. Madu tersebut telah menjadi konsumsi yang lazim bagi manusia. Bahkan seringkali kita gunakan untuk obat. Karena keistimewaan tersebut, manusia hingga hari ini terus-menerus membudidayakan lebah madu untuk kita jadikan obat. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan hewan istimewa ini dalam surat An-Nahl ayat 68 dan 69. Dengan kata lain, hewan lebah ini telah diberikan wahyu oleh Allah tentang fitrahnya di dunia. Adapun perihal ini telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 68 yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 51, bahwa hanya ada 3 cara bagi makhluk Allah untuk berkomunikasi dengannya. Cara pertama adalah dengan wahyu, bisa melalui hati dan mimpi, dinamakan ilham seperti yang terjadi pada ibu Nabi Musa. Kedua adalah melalui hijab seperti yang terjadi pada pertemuan Nabi Musa dan Allah, yang diceritakan pada surat Al-Qasas ayat 30. Yang ketiga adalah melalui perantara malaikat Jibril, seperti yang terjadi pada Nabi dan Rasul. Cara pertama adalah yang terjadi pada lebah, bahwa ia diperintahkan Allah melalui wahyu. Adapun keistimewaan dalam Quran surat An-Nahl ayat 69, manfaat lebah bagi manusia. Keistimewaan lebah yang lain juga dijelaskan dalam ayat selanjutnya, yaitu An-Nahl ayat 69 yang artinya, dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Mengenai madu sebagai penyembuh ini, Rasulullah pernah bersabda, penyembuh bisa lewat 3 macam. Yang pertama, bekam, minum madu, atau membakar dengan api. Dan aku melarang umatku membakar dengan api. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah juga pernah menyuruh sahabatnya untuk meminum madu kepada orang-orang yang sakit. Seperti diare, diminumkannya madu tersebut kepada orang-orang yang sakit sebanyak 3 kali. Lalu penyakit pun sembuh. Anak soleh dan soleha, seperti dalam hadis dan Quran surat An-Nahl, bahwasanya
madu itu bisa bermanfaat untuk kita, yaitu dengan cara untuk memperoleh khasiatnya dengan dijadikan sebagai obat.